Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi para sedulur-sedulur di seluruh Nuswantara di dalam channel Saung Mas 81, channel yang menceritakan tentang sejarah-sejarah para leluhur-leluhur kita, orang tua kita, dan juga amalan-amalan beliau serta spiritual yang saya jalani secara pribadi. Para sedulurku semuanya, saudara sembilan atau sedulur Songo, kenyataannya tidaklah berada terus-menerus di bagian jasad kasar ini. Halusnya berupa cahaya yang mempunyai warna sendiri-sendiri. Kodratullah oranye, wujudullah hitam, sifatullah kuning, jatullah putih, sirullah merah, pangaribawa biru, prabawa kuning emas, kamayan putih terang kemilau. Semua saudara terjadi atau tercipta bersamaan dengan turunnya roh suci di dalam rahim ibu. Kamayan, prabawa, dan pangaribawa, ketiga-tiganya menjadi satu, merupakan sang aku dari manusia. Aku di sini bukan bersifat pribadi, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Allah untuk mengendalikan kelima saudara lainnya: sirullah, jatullah, sifatullah, wujudullah, dan kodratullah. Jadi ketiganya menjadi satu angan-angan yang bersifat tiga, punya watak dan kekuasaan sendiri-sendiri. Kekuasaan tertinggi adalah kamayan, kemudian prabawa, baru pangaribawa. Dalam bertindak, ketiga-tiganya selalu berbarengan dan membantu menjiwai, memberi kekuatan tindakan saudara-saudara lainnya. Walaupun kekuasaan dari Allah, namun Tritunggal, kamayan, prabawa, dan pangaribawa tidaklah mungkin menerima kesejahteraan jiwa yang dapat menjamin kesejahteraan dan keharmonisan jiwa manusia. Hanyalah Tritunggal Maha Suci, Allah, Ingsun, dan Roh Suci. Berikut uraian penjelasan mengenai sedulur Songo atau saudara sembilan. Kodratullah terjadi dari bayangan rasa jati. Wadaknya berada pada di kemaluan, berkecenderungan negatif ke arah nafsu syahwat. Apabila dapat dikuasai, maka akan dapat diarahkan menjadi dasar kekuatan akan keindahan. Wujudullah yang terjadi dari analisis tanah atau bumi. Wadaknya ada di daging atau kulit, berkecenderungan serakah, tamak, mau menang sendiri, curang, lamban, malas, serta menjauhkan dari kebaikan. Namun kalau dapat dikuasai, bisa menjadi dasar kekuatan jasmani dan ketabahan serta tahan penderitaan. Sirullah yang terjadi dari anasir api. Wadaknya berada di dalam darah. Wataknya berangasan, amarah, tidak sabaran, dan gelap mata. Kalau bisa dikendalikan, menjadi kemauan tekad dan ketekunan, bahkan menjadi jalan bagi saudara-saudara lainnya dalam mencapai tujuan. Tanpa bantuan dan daya sirullah, maka tiada dapat tercapai. Sifatullah terjadi dari analisir air. Wadaknya berada di dalam tulang dan sumsum.
Kekuatannya terasa sebagai kehendak yang menyebabkan adanya keinginan-keinginan atau cita-cita dapat menjadi sarana kersane Gusti Allah. Akan menjadi negatif apabila tidak dikendalikan ke arah kegemaran-kegemaran serta kesenangan-kesenangan yang tidak baik. Zatullah terjadi dari analisir Hawa berada di nafas, mempunyai watak jernih, welas asih, bakti, cenderung akan hal-hal kesucian. Kekuatannya sanggup menimbulkan kesanggupan untuk berkorban akan dasar kasih lan sayang, mendorong untuk tercapainya ketentraman dalam hidup dengan sesama. Kekuatannya menimbulkan kesanggupan untuk berbakti, penyerahan total, manembah kepada panuntun sejati atau guru sejati untuk makin mendekat dan bersatu dengan Allah. Pangaribawa terjadi dari bayangan roh suci, wadaknya berwujud pusar dan tubuhnya ada di angan-angan berupa cipta, merupakan kekuatan paling bawah dari jiwa manusia. Pangaribawa memberi kekuatan pada fungsi panca indera, maka kekuatan ini sayogianya diarahkan untuk menangkap hal-hal yang positif sesuai ajaran guru sejati untuk keutamaan hidup. Prabawa terjadi dari bayangan ingsun atau guru sejati, halusnya berada di angan-angan berupa nalar. Daya kekuatannya melebihi pangaribawa. Prabawa memberi kemampuan untuk mengolah semua hal-hal yang ditangkap oleh pangaribawa. Prabawa kemudian mendorong akan timbulnya pertanyaan apa, kenapa, bagaimana, dan sebagainya. Untuk menemukan jawaban yang tepat, seyogianya prabawa haruslah didampingi erat oleh Zatullah yang mendorong ke arah kejujuran dan cipta kebenaran agar tidak terjerumus ke arah pembenaran-pembenaran tindakan yang salah. Kamayan merupakan bayangan dari Allah Ta'ala yang Maha Agung, wadaknya wujud jantung dan halusnya berada di angan-angan berupa akal budi. Kekuatannya yang disebut kamayan atau maya adalah kekuatan tertinggi dari angan-angan. Kamayan memberi kemampuan untuk memperoleh pengertian-pengertian yang luas dan mendalam mengenai hal-hal yang ditangkap oleh pangaribawa dan prabawa, sehingga dapat diambil intinya dan kesimpulannya. Bayu sejati terjadi dari daya kekuatan kuasa Allah, wadaknya di tulang ekor sampai sumsum tulang belakang, mempunyai daya kekuatan luar biasa. Energi Kundalini adalah salah satu daya kekuatan yang bersumber dari bayu sejati. Kesembilan saudara bayu sejati, Sirullah, Zatullah, Sifatullah, Wujudullah, Kodratullah, Pangaribawa, Prabawa, dan Kamayan berada dalam badan halusan manusia yang harus dapat dikuasai agar saling bekerja sama dengan baik, agar tercapainya keadaan jiwa yang seimbang dan harmonis untuk meningkatkan keutamaan budi luhur. Sifat angan-angan pangaribawa,
prabawa, dan kamayan yang cenderung dapat menghalangi masuknya pancaran sinar ilahi adalah karena sifat kedaulatannya yang menimbulkan aku. Manusia akunya manusia kemudian dapat dihinggapi oleh rasa perasaan kuasa. Inilah yang dapat menyebabkan seolah nur hidup merupakan cahaya yang bagaikan bayang-bayang yang tidak jelas, samar karena tertutup oleh angan-angan. Maka apabila kesembilan saudara tadi sudah dapat dikuasai atau dikendalikan dan patuh, maka aku sejati, ia roh sucinya manusia, wujudullah, menjadi dasar kekuatan sirullah, tidak sabar akan kebaikan. Sifatullah menjadi lantaran keinginan dan kehendaknya. Zatullah menjadi sempurna kesuciannya, dan panembahannya kepada ingsun, guru sejati atau rasul sejati dan Allah, di mana pangaribawa, prabawa, dan kamayan menyatu menjadi satu cipta luhur atau akal budi yang jernih. Di dalam ketenangan atau ketentraman yang senang, dan terwujudlah jalan rahayu ke arah kemuliaan langgeng alam semesta. Tugas ini sangatlah berat. Wallahu alam bishawab. Ilaha illallah, la 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 ilaha illallah.